Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sinjiri Channel orang konten. Ya, kali ini Sinjiri Channel mau ke Supa. Supa itu tempat belanja kebutuhan sayur dan lain-lain. Ya, ikuti terus ya. Anginnya kencang teman-teman. Ini dingin sini. Ya seperti inilah Jepang teman-teman. Dulu penasaran waktu di sekolah itu Jepang kayak gimana gitu. Ini masih dingin teman-teman. Seharusnya musim Februari mendekati ke Maret itu udah musim semi, udah nggak begitu dingin. Tapi nggak tahu ini kayaknya telat musim seminya. Apa ya? Kita jalan-jalan. Jadi kalau libur ya teman-teman, itu saya itu selalu keluar sendiri. Kebanyakannya keluar sendiri daripada saya di rumah itu. Lagian juga sama olahraga kaki juga kan. Walaupun cuma beli telur aja saya tetap keluar walaupun jumlahnya itu ya 4 kilo ya, ya tetap saya sorry ya, itu kameranya aku cuma pakai gantungan HP gitu. Hari Rabu tanggal 24 ya, tanggal 24 bulan Februari 2022. Di Jepang ini saya sudah jalan 1 tahun ya teman-teman, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih 2 bulan. Nah kontraknya itu 3 tahun, jadi saya kurang 2 tahun ketemu anak istri. Kangen teman-teman. Tiada kota seindah, tiada negara seindah Indonesia. Indonesia tuh hebat, orang-orangnya, SDM-nya, semuanya itu hebat. Kenapa saya bilang begitu? Lampu merah teman-teman. Karena Indonesia itu luas, bermacam-macam. Terus orangnya ramah-ramah. Di mana-mana ada pedagang kaki lima. Jadi kita nggak takut susah jajan. Kalau di sini tempat-tempatnya mewah teman-teman. Kalau nggak ada punya duit banyak susah. Harus kerjaan tetap. Di sini tuh hanya dunia gitu, untuk ke arah bener-bener ngibadah gitu ya, kayak ajaran kehidupan kita di Indonesia itu kan dari kecil kan diajarin orang tua, terselingkungan juga. Itu di sini itu 0%. Saya katakan 0% karena apa? Masjid itu juga jauh. Udah di sini kamu cari duit aja. Maksud saya nggak memposisikan diri seperti itu, nggak. Intinya semuanya kan kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi kalau saya pribadi ya harus selalu latihan menjaga gitu aja. Nah ini kota Amoka ya,
bukan Tojiki. Tojiki. Kenapa sih orang Indonesia nih, anak-anak muda terutama suka di Jepang? Ya emang bener, mata uangnya beda teman-teman. Jadi di sini sedikit, kalau dibawa ke Indonesia itu banyak. Di sini nih 1000 yen. Kalau di Indonesia nih, ini kan kursnya lagi 124. Berarti kalau dibawa ke Indonesia berarti 124. Di sini cuma 1000 yen. Di sini 100 yen. Kalau dibawa ke Indonesia itu ya 100 kok. 100 itu 10.000. 10.024 yen. 10.240. 1.240 kalau dibawa Indonesia. 10.240. Kalau di sini 100. Oke, kalau di sini aku malah gendeng. Sorry ya teman. Kalau uang 1000 kalau dibawa ke Indonesia itu 124.000. Kalau uang 100 yen itu ya 10.000. Ya 12.000, 10.240. Ya seperti itu teman-teman. Malah aku lupa. Kalau 10.000 dibawa ke Indonesia ya 1.240 gitu ya teman-teman. Tergantung kursnya sih. Nah, sebenarnya ya kalau mau ke Supa jalannya lewat dalam sana bisa ya. Cuma sepi, lewat ntar pulangnya aja. Nah ini lewat dalam, lewat luar ini apa? Lewat deket jalan raya. Biar ngevlognya tuh kelihatan mobil-mobil gitu. Jepang itu orangnya juga kurang lebih kayak orang Indonesia. Kadang menyapa, manggukkan apa kepala gitu. Jadi mereka kalau kategori saya ya nggak sombong menurut saya. Terus mereka itu mau ngajarin, bener-bener ngajarin tentang kerjaan gitu. Bahasa juga gitu, diajak ngomong, meskipun kayak saya nih berapa persen aja nih, nggak ada 50%. Jadi banyak yang nggak paham kalau diajak, tapi dia ngasih semangat, belajar terus ya gitu. Cahyo siap. Aku hijau temen-temen, bagus. Ya, jalan-jalan. Seandainya teman-teman, oh iya ngomongin tentang gaji. Seandainya gaji teman-teman di sini kok dapat berapa? 100.000 yen apa 10 mang. Itu ya tinggal kalikan 124 dikalikan 100.000 gitu ya. Itu keluarnya antara 13 juta. Nah, seperti itu loh teman-teman. 100.000 itu kalau dibawa ke Indonesia, dikuruskan Indonesia itu jadi 13 juta. Tuh. Wah, jalannya turun. Makanya pada pengen kesini. Tapi ya di Jepang ya kesininya itu tetap bayarnya banyak teman-teman. Antara 60, 50, 60 itu paling minim untuk bayar sekolah sama lain-lain ya. Mungkin paling minim gitu.
ada yang sampai temanku itu ada yang sampai 100 apa mendekati 200, soalnya sekolahnya nggak ada job-job gitu. Terus dia nggak keluar dulu, masih tetap di LPK, tidur di asrama kayak gitu. Kalau saya termasuk beruntung ya teman-teman. Kenapa beruntung? Saya tuh nggak ada keinginan ke Jepang. Seandainya ada keinginan itu kan saya mustahil. Karena satu dari segi umur, ya. Satu uang deh, uang dulu ya teman-teman. Satu dari segi uang, sebanyak itu dari mana? Sedangkan saya kerja di proyek itu sehari 100.000, 110, 120 lah rata-rata. Jadi tukang proyek. Nah itu kalau buat sekolah sampai 60 juta itu sampai biaya ini segitu itu ya eman-eman super banget gitu. Ya saya nggak mengharap untuk kerja di sini walaupun seneng ke sini, tapi ya nggak berharap. Tapi Allah tuh ngasih kesempatan ke sini lewat apa? Lewat temen saya engineering yang salah satu PT yang ada di Jakarta sama Mas Agus itu. Terima kasih Mas Agus sama Pak Topan, semoga sehat selalu Mas, lancar rezekinya. Saya dikabari mereka berdua, Mas saya mau project ke Jepang nggak gitu. Saya waktu itu project Kalideres, saya nggak tanya yang bener gimana caranya, nggak banyak ngomong, saya iyanin aja iya, karena saya percaya sama mereka. Nah, syaratnya saya tanya, ternyata ini ijazah dari SD sampai SMA asli, kakak asli, KTP asli, foto, tersekolah 3 bulan. Nah gitu ya. Oke, saya ikuti proses itu. Tapi sebelum itu semua kita dikumpulkan. Ini jobnya listrik. Teman-teman proyek pada dikasih tahu, kasih info pada nggak mau. Karena apa? Mikir sekolah, menafkahi istrinya gimana ntar. Ada yang punya angsuran, nggak bisa. Tapi saya iya aja. Saya ambil itu sekolah 3 bulan, tapi sekolah saya 2 bulan karena yang sebulan ada corona, diliburkan. Saya sekolah, dan pertama saya pastikan ini biayanya gimana. Kalau sekolah, paspor dan lain-lain itu sendiri, bayar sendiri, dan tes kesehatan itu sendiri. Tapi untuk keberangkatan 30 juta ntar dipotong gaji. Oh oke, saya siap. Wah saya semangat teman-teman. Itu saya menjalani sekolah 2 bulan, seharusnya 3 bulan. Itu bayarnya 6,5 ya, 6,5 juta. Itu setiap hari fisik masak sendiri, hafalan itu seperti itulah. Setiap hari itu nulis, hafalan hiragana, katakana, kata kerja, kata sifat, kata benda. Orang tua suruh ngapalan kan ya pusing, tapi ya emang gitu jalan. Setelah 2 bulan diliburkan, saya semuanya ya siswa itu harus libur karena corona, nggak boleh ada aktivitas. Akhirnya pulang kampung teman. Setelah pulang kampung saya itu udah nggak ngarep. Setelah pulang kampung saya itu udah gak ngarep ya, untuk bisa kesini itu saya udah gak ngarep. Karena kalau rezeki ya pasti berangkat, kalau enggak ya udah. Istri saya juga udahlah di rumah aja. Lagian saya punya bayi waktu itu, saya lahir yang kedua. Ya udah saya fokus. Sedangkan istri kan kerja di sekolah. Waktu itu belum sekolah, waktu itu ngurusin itu ya, ngurusin data-data orang, guru-guru sekolah gitu, tapi nggak guru. Ya udah, ikhlasin lah, ikhlasin. Ternyata selang 10 bulan apa 9 bulan ya, itu ditelepon keberangkatan. Ya wes, akhirnya siap nggak siap harus berangkat gitu.
Jadi gitu ya teman-teman, saya itu cari job dulu nih. Saya nggak cari, tapi ada tawaran job, saya iya nih dari sekolah. Jadi kalau sekolah dulu belum ada job, ya nggak tahu kapan gitu lah. Tergantung LPK-nya, dapat jobnya itu cepet apa enggak ya gitu. Kalau dapat cepet ya rezekinya cepat, kalau enggak ya lama. Ada yang teman saya setahun 2 tahun sampai 3 tahun pun sampai bosen di LPK, sampai pulang, sampai kerja lagi ke proyek apa di pabrik yang lain. Itu teman saya orang Karawang, Cikarang, sekarang kerja di pabrik seperti itu, nggak ada panggilan. Jual motor punya Mas Tatas, semoga sehat selalu Mas Tatas dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Mas yang jalan juga itu lupa, tukang pipa orang saya juga seperti ya itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen ke Jepang, jadi jangan bayangkan langsung cepat berangkat, jangan, karena kan nggak tahu jobnya cepat-cepat apa enggak gitu. Kalau saya kan memang kebenaran dikasih itu dikasih Allah kemudahan gitu ya, bersyukur sama Allah. Ini saya curhat tentang itu ya, tentang bagaimana saya bisa sampai Jepang gitu. Saya nggak, intinya saya nggak niat, tapi ada kesempatan saya ambil itu aja. Dan saya termasuk orang beruntung itu bisa ada potong gaji. Dan yang bisa potong gaji itu cuma yang orang 4 yang diambil dari pihak LPK dari proyek. Yang selebihnya orang 6 itu memang teman-teman saya udah pinter dalam bahasa, udah nggak diragukan lagi lah. Itu senior saya yang banyak ngajarin saya waktu di sekolahan, bahkan waktu di sini juga banyak ngajarin. Terima kasih teman-teman. Jadi kita bersinergi, bekerja sama, ya alhamdulillah berjalan lancar sampai sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan mengharap masuk LPK dapat job ke Jepang berangkat cepat, enggak, jangan gitu. Udah masuk LPK itu ikhtiar. Nah, dapat job cepat apa enggak, apa gimana, itu ya tergantung rezeki gitu, tergantung rezeki. Dan siap-siap duit banyak, karena di LPK itu diminta ini dan ini, harus jeli, harus tahu mana ini yang harus dibayar duluan, mana yang enggak, mana yang harus kita nahan duit dulu, jangan sampai keluar terus ya, kayak gitu. Jadi harus jeli gitu. Intinya yang harus dibayar itu biaya kursus, udah itu. Yang selainnya ada kayak penambahan ini dan itu harus diperjelas lah. Itu prinsip saya, itu cara saya mengarahkan ya. Saya nggak mengarahkan, berbagi. Jadi kalau suruh bayar ini dan ini, belum ada keterjelasan keberangkatannya kapan, takutnya uang teman-teman itu mengendap lama di LPK. Jadi diri berharap, tapi nggak ada kabar baik dari pihak LPK kapan berangkatnya. Jadi kayak kecewa sama pihak LPK, padahal pihak LPK ya udah bagus, tapi cara membayarnya di depan uang dulu kayak gitu loh, itu yang kurang pas menurut saya. Mungkin ya beliau itu yang punya LPK ya butuh masukan dan bayar kontrakan juga ya. Ya intinya teman-teman harus jeli gitu. Cari LPK yang benar-benar ada SO-nya. Ya seperti ini ya teman-teman. Kota Jepang itu yang paling ramai ya. Kota Jepang itu yang paling ramai ya di Tokyo.
saya mau belanja gitu. Lampu hijau teman-teman. Aduh, lampu merah. Kalau kita orang Indonesia kan udah biasa itu ya teman-teman. Apa? Nyapa orang gitu. Ya nggak apa-apa, situ juga kalau ketemu orang apa itu tradisi orang gitu. Di sini juga gitu, tapi kadang ada yang nyuekin. Jadi jangan semuanya disapa. Bagus orang Indonesia itu. Beruntung teman-teman. Hidup di Indonesia itu beruntung. Ini curhatan saya bersepeda ya teman-teman. Jadi kalau ntar ada yang tersinggung ya saya minta maaf. Tapi bukan berarti saya menyinggung, tapi ini curhatan perjalanan saya gitu ya teman-teman. Nggak bisa bahasa Inggris bahasa kok bisa sampai sini gitu. Kamera saya terbalik ya. Nah, ini Supa, saya mau beli sayur, tapi sayur yang udah dibekukan ya, membeli kerupuk.